Pernah kepikiran nggak sih kalau kecerdasan buatan atau AI itu rasanya kayak sihir ya kan? Teknologi ini ada di mana-mana, ngebantuin kita setiap hari. Tapi apa sih sebenarnya yang ada di balik sihir itu? Coba deh pikirin, gimana ceritanya asisten suara di ponsel kamu bisa ngerti pas kamu nanya, besok bakal hujan gak ya? Atau, tolong puterin lagu favoritku dong. Kepintaran itu datangnya dari mana coba? Apa ini beneran sihir? Sebenarnya bukan sihir sama sekali. Ini tuh sebuah proses, sebuah resep rahasia yang ternyata bisa kita bedah dan pahami bareng-bareng. Siap buat ngintip dapurnya para pembuat AI? Yuk kita mulai! Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari sini, memahami apa itu keajaiban AI dan gimana mungkin sebuah mesin bisa diajarin buat berpikir. Gampangnya gini, AI itu cara kita ngajarin komputer buat mikir dan belajar kayak kita, manusia. Tujuannya apa? Ya biar komputer bisa ngenalin gambar, paham bahasa kita, bahkan sampai bisa bikin keputusan sendiri. Nah ini nih yang bikin beda banget. Program biasa itu kan kayak kalkulator ya, kaku, cuma bisa ngikutin perintah yang udah ditentuin. Tapi AI, kayak Google Translate, wah dia itu dinamis. Dia belajar terus dari jutaan data, jadi makin pinter dan bisa beradaptasi seiring waktu. Terus apa dong resep rahasianya? Ternyata ini bukan soal kode-kode yang jelimet atau rumit, tapi ini semua tentang sebuah cara berpikir yang jadi fondasinya. Dan inilah dia. Nama resepnya adalah berpikir komputasional. Kerennya, ini tuh bukan cuma buat komputer loh. Ini adalah cara kita, manusia, buat mecahin masalah secara logis dan efisien. Nah, di dalam resep ini ada 3 bahan utama. Anggap aja ini kayak 3 langkah masak paling penting buat bikin sebuah solusi yang cerdas. Kita bongkar satu persatu ya. Bahan pertama kita namanya dekomposisi. Intinya tuh simple. Kalau ada masalah gede yang kelihatannya bikin pusing, kita pecah-pecah aja jadi tugas-tugas kecil yang jauh lebih gampang diurusin. Gambaran di sini jelas banget nunjukin maksudnya. Daripada ngeliatin satu masalah raksasa yang bikin stres, mending kita fokus ke langkah-langkah kecilnya. Jadi bisa diselesaikan satu persatu dengan lebih tenang. Contoh paling gampangnya, bikin mie instan. Buat kita sih kedengarannya sepele ya. Tapi coba deh, kalau kita mau nyuruh robot buat ngelakuinnya, kita harus mecah perintahnya jadi langkah-langkah yang super detail kayak gini. Setiap langkah kecil ini, nah itulah dekomposisi. Oke, kita lanjut ke bahan kedua. Setelah masalahnya kita pecah-pecah, sekarang tugas kita adalah mencari pola. Maksudnya, kita cari kesamaan, tren, atau koneksi yang muncul berulang kali. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, kalau kita udah bisa ngenalin polanya, kita bisa mulai nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Kita bisa bikin aturan umum yang bikin kerjaan kita jadi jauh lebih cepat dan efisien ke depannya. Dan sadar nggak sadar, kita semua ngelakuin ini tiap hari loh. Lihat langit mendung, kita langsung kepikiran. Wah, kayaknya mau hujan nih, bawa payung ah. Otak kita itu secara otomatis nyambungin awan gelap sebagai polanya dengan hujan sebagai hasilnya. Nah, itu dia pengenalan pola dalam kehidupan nyata. Dan bahan rahasia kita yang terakhir, namanya abstraksi, atau gampangnya kemampuan untuk fokus. Ini tuh seni buat nyaring semua detail yang nggak perlu dan cuma konsentrasi sama informasi yang paling krusial aja. Lihat deh bagan alir ini. Prosesnya itu semua tentang menyederhanakan. Dengan ngabain detail-detail yang nggak relevan, kita bisa lihat inti masalahnya dengan lebih jernih. Hasilnya, solusinya pun jadi lebih efisien dan elegan. Abstraksi ada di mana-mana di sekitar kita. Contohnya, peta KRL atau MRT itu kan nggak nunjukin tiap gang kecil atau pohon di kota kan? Cuma stasiun sama jalurnya doang. Ikon aplikasi di HP kita juga gitu. Sebuah gambar simple yang padahal mewakili program yang super kompleks. Itulah hebatnya penyederhanaan. Jadi, sekarang kita udah punya 3 bahan utama dari resep ini. Dan yang paling penting buat diingat adalah cara mikir kayak gini tuh bukan cuma buat programmer atau insinyur komputer. Ini adalah perangkat buat kita semua. 3 keahlian ini, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, ini tuh fondasi yang ngebantu kita nyiptain teknologi yang luar biasa. Teknologi yang ngebantu dokter, guru, dan bikin hidup kita jadi lebih aman dan lebih mudah. Nah, ini dia intinya. Memecah masalah, menemukan pola, dan fokus pada yang paling penting. Ini bukan sekedar keahlian teknis buat coding. Ini adalah keahlian untuk hidup yang bisa kamu terapkan buat ngadepin tantangan apapun yang kamu hadapi.
Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dengan resep baru ini di tangan, kira-kira masalah apa nih yang siap kamu hadapi dan pecahkan pertama kali? Selamat berpikir.